Shalom, selamat pagi. Berjumpa di renungan Sword pagi ini. Pagi ini saya mau membawakan renungan yang berjudul palsu. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bangun dengan segar dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup lagi Tuhan. Itu semua karena berkat dan karena kasih Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan bukakan telinga jasmani dan rohani kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Pagi ini saya mau membawakan renungan tentang palsu. Beberapa hari ini, minggu ini Bapak Gembala membahas tentang kemunafikan. Seperti pada Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kalau saya bisa katakan, penyebab orang-orang munafik itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, takut kehilangan penerimaan. Entah dari lingkungan pertemanan, dari komunitas, atau baru join dengan lingkungan baru. Jadi dia berusaha untuk adaptasi dengan lingkungan tersebut dan bisa dibilang supaya diterima nih oleh kelompok baru ini. Yang kedua adalah ingin terlihat baik di hadapan orang-orang. Kalau di dunia sekuler bisa dibilang untuk atasan kayak gitu ya. Jadi supaya diterima dan dapat validasi nih dari orang-orang di sekitarnya kalau dia ini orangnya baik. Dan yang ketiga adalah karena memang pribadi ini haus akan pujian, senang pengen dipuji sama orang. Dari 3 poin itu sudah jelas ya. Mungkin kita bisa bilang akhirnya orang ini bertopeng untuk mendapat pengakuan dan diterima oleh kelompok. Dan saya pun sering mendapat kayak cerita gitu. Wow, di orang ini nih kalau di gereja baik sekali ya gitu. Pelayanannya luar biasa. Bahkan bisa dibilang sangat baik lah gitu. Tapi di luar gereja bisa dibilang beda sekali gitu. Dan saya bisa mengatakan ini, bisa memberikan renungan ini juga sebagai reminder buat saya sendiri. Karena supaya saya tuh gak jadi palsu. Karena saya pun pelayanan dan keluarga saya di Sword ini cukup banyak. Dan juga saya punya orang tua yang bisa melihat tindak tanduk saya ketika saya di luar gereja, dan mungkin lebih banyak waktunya ketika saya di luar gereja. Dan saya juga punya adik-adik sepupu saya yang lebih banyak juga waktunya melihat saya dibandingin saya saat pelayanan maupun di dalam gereja. Dan harus memberikan contoh kepada mereka seperti apa, dan bukan hanya pelayanan yang saya tonjolkan ketika di gereja. Dan apakah saya menyampaikan ini juga sudah baik, sudah benar, atau sudah sempurna. Tapi saya mengatakan kepada saya dan diri saya ini adalah saya masih jauh dari baik dan jauh dari sempurna. Tapi dengan firman Bapak Gembala tentang kemunafikan, itu terus menjadi reminder buat saya
saya harus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan cuma ketika melayani di gereja, tapi di luar juga harus menjadi pribadi lebih baik. Sekian saja renungan dari saya yang singkat ini. Dan mungkin ada terakhir kata-kata yang ingin saya ucapkan dari renungan ini. Mari kita bercermin dan introspeksi diri. Apakah saya masih munafik? Apakah saya ini palsu? Dan saya ini penyembah Tuhan atau saya penyembah ego? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini atas firman-Mu Tuhan yang boleh mengingatkan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Biar Tuhan juga terus memberikan warning kepada kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang kudus, dan kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian renungan pagi dari saya, Tuhan Yesus memberkati.